Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purrotula ini, program studi Tadris Matematika. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode titik uji. Bagaimana cara menentukan titik pojok atau titik ekstrim dari DHP menggunakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Berikut penjelasannya. Carilah titik pojok atau titik ekstrim dari pertidaksamaan linear dua variabel berikut. 2x tambah y kurang dari 2, x tambah y kurang dari 12. 2x tambah y kurang dari, bila ditambahkan berarti sama dengan 2. Kita buat tabel. X, y. X sama dengan 0. Jika x sama dengan 0, maka kalinya nilai y 22 dibagi y, maka ke 22. Berarti nilai titiknya 0,22. Selanjutnya y sama dengan 0. Kalau y sama dengan 0 berarti 22 dibagi 2. 22 dibagi 2 sama dengan 11. Maka nilai titiknya 11,0. Selanjutnya x tambah y sama dengan 13. X, y. X sama dengan 0. 13 bagi y tetap 13. Maka nilai titiknya 0,13. Y sama dengan 0, 13 dibagi x tetap 13. Nilai titiknya 13,0. Langkah selanjutnya menggambar grafik program linear. Sumbu x, sumbu y. Kita lihat x sama dengan 0. X di sini. Y 22. Y satu bukan 22. Terus x sama dengan 11. X 11. Y 0. Selanjutnya 0,13. 13 itu berapa? 13. Terus x 13, 13. Y 0. Kita garis 22 ke 11. 13 garis 13. Selanjutnya yaitu lokasi. Kita ada di dalamnya 2x tambah y kurang dari 22. Kalau kurang dari berarti hasilnya itu ke bawah. Di sini bisa. Selanjutnya x tambah y kurang dari 13. Kita hasil ke dalam. Gimana daerah DHP-nya? Daerah DHP, daerah yang terkena hasilan 2 kali. Berarti ini. Ini kita hapus. Selanjutnya kita mencari titik pojok. Titik pojok di mana? Titik pojok ada 4. Kita ambil di sini A, titik pojok sini A. Titik pojok B. Terus ini kita ambil C. Titik pojok ini kita ambil D. Atau titik ekstrim. Di mana titik pojok? Titik pojok ada 4. Yang pertama sini kita ambil A. Terus ini kita ambil D. Titik C.
Titik pojok B. Titik pojok B berada di samping Y, maka titik pojok B 0,15. Oke. Titik pojok D. Titik pojok D berada di samping X, maka titik pojok D sama dengan 12,0. Karena titik pojok C belum diketahui, untuk mengetahui nilai titik pojok C, kita substitusikan dua persamaan. 2x tambah y sama dengan 22, x tambah y sama dengan 13. Kita ulangi. 2x dikurangi x, y dikurangi y, 0. 22 dikurangi 13 sama 9. X sama dengan 9 kita substitusikan ke 2x. 2x tambah y sama dengan 22. 2 dikali 9 tambah y sama dengan 22. 2 kali 9 sama dengan 19. Ditambah y sama dengan 22. Maka y sama dengan 22 dikurangi 18. 22 dikurangi 18 berarti 4. Maka nilai titik pojok C 9,4. 9. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, program studi Tadris Matematika semester 5. Di sini saya membuat video sebagai bentuk bukti penyelesaian tugas kelompok mata kuliah program linier. Di dalam video ini saya akan membahas tugas membuat soal menggunakan metode garis selidik. Namun sebelum kita membahas soalnya, kita telah terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan metode garis selidik. Metode garis selidik merupakan metode grafis yang ada pada program linier yang berfungsi untuk mencari nilai maksimum dan minimum pada fungsi objektif atau fungsi tujuan, di mana garis selidik digeser sejajar di dalam daerah himpunan benang layar. Garis selidik merupakan garis yang terbentuk dari persamaan fungsi objektif AX ditambah BY sama dengan K, di mana pergerakannya dimulai dari titik paling dekat dengan titik origin atau titik 0,0 untuk menentukan nilai minimum, sedangkan kebalikannya untuk menentukan nilai maksimum. Di sini saya akan membahas tugas menggunakan metode garis selidik untuk menentukan nilai maksimum yang memenuhi sistem ketidaksamaan berikut. Diketahui fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 2X ditambah 5Y dengan kendala 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 15, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10 dengan syarat X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Yang harus kita lakukan adalah mencari titik potong. Dengan cara menambahkan salah satu ketidaksamaan di sini kita ubah menjadi bentuk persamaan jadi 3X ditambah Y sama dengan 15. Kita gunakan X bisa 15 juga Y, hasilnya adalah 15 dan kita keluarkan Y terbesar 3 dibagi 2 dan 3 maka dengan kemudian tentu tidak samakan saya akan kita ubah menjadi sama juga sama dengan Y sama dengan 2 jadi potong melakukan teksnya, melakukan Y-nya,
maka ditemukan titik cocok 0,15, 5,0, 0,5, dan 10,0. Kita gambar grafik. Potongnya di sini. Pertama yang kedua, x-nya 0, kemudian y-nya 2, dan x10 y0. Memotong di sini. Untuk menentukan daerah hasil penyelesaian atau DHP, kita harus melakukan uji titik. Misal kita menguji titik di titik 5,0, kita substitusikan atau tidak kesamaan pertama. Itu ditambah y kurang dari sama dengan 15. Kalau nanti 0 kurang dari sama dengan 15, maka dihabisin ke bawah. Selanjutnya kita substitusikan ke ketidaksamaan kedua. Sama-sama terbukti, maka kita harus ke bawah ke atas semua. Nanti kita akan bangun kita dan untuknya lebih dari 9 kita akan sini bisa ditemukan bahwa daerah hasil penyelesaian adalah di sini. Setelah daerah hasil penyelesaian telah ditemukan, kita harus mencari dari sidik dengan cara menggunakan fungsi objektif. 2e ditambah 5y sama dengan 10. Anggap 10 ini perkalian dari 2e dan 5y. Kemudian 2e ditemukan 0,2 dan 5,0. Maka ini bertambah selanjutnya. Karena maksudnya dalam mencari atau menentukan nilai maksimum, maka kita bergeser dari segi ini ke arah atas untuk mencari nilai maksimum. Di sini kita temukan nilai 5, jadi nilai maksimum berada di titik 0,5. Kita substitusikan 0,5 kepada fungsi objektif. 2 dikali 0 ditambah 5 dikali 5 sama dengan 0 ditambah 25. Maka nilai maksimum dari perbedaan 2e ditambah 5y dengan kendala 3e ditambah y kurang dari 15 kurang dari sama dengan 15, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 10, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0, hasilnya 25. Berikut tugas dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alfiya Komaria, di sini akan menjelaskan tentang program linear menggunakan metode gradien. Di sini sudah ada contoh soal. Gunakan metode gradien untuk menentukan nilai maksimum dan minimum yang memenuhi sistem pertemuan berikut. Grad sama dengan
10x ditambah 20y ini adalah fungsi tujuan, dan fungsi kendalanya x tambah 4y kurang dari atau sama dengan 120, x tambah y kurang dari atau sama dengan 60, x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0. Yang pertama yang perlu kita ketahui, untuk mencari gradien atau yang dinamakan dengan M, kita harus menggunakan rumus min A per B, dengan A merupakan koefisien dari X dan B merupakan koefisien dari Y. Langsung kita hitung gradien dari fungsi tujuan, berarti min 10 per 20 min 5 per 10, atau kalau dijadikan desimal dia jadi 0,5. Gradien dari fungsi kendala yang pertama berarti min 1 per 4 atau min 0,25. Gradien dari fungsi kendala yang kedua min 1 dan min 1 atau min 1. Setelah menentukan gradiennya, kita bikin garis bilangan dulu. Kita urutkan dari yang paling kecil. Berarti di sini min 1, lalu min 0,5, lalu min 0,25. Setelah itu kita lihat fungsi kendalanya ada pada letak yang mana. Untuk menentukan nilai optimumnya, kita harus menggunakan nilai yang paling dekat dengan fungsi tujuannya. Karena di sini fungsi tujuannya 0,5 dan di sini posisinya ada di tengah, berarti kita harus menggunakan persamaan kedua fungsi kendalanya. Berarti kita menggunakan metode eliminasi. Yang pertama, x tambah 4y sama dengan 120, x tambah y sama dengan 60. Karena di sini yang x sudah sama, jadi kita tinggal eliminasi. Berarti ini jadi 3y, yang ini jadi 60. Y sama dengan 60 dibagi 3, y sama dengan 20. Setelah y ditemukan, maka kita tinggal substitusikan ke persamaan bebas mau yang atas atau yang bawah. Kali ini kita menggunakan persamaan yang bawah, yaitu x tambah y sama dengan 60, x ditambah 20 sama dengan 60, x sama dengan 40. Setelah x sama y yang kita ketahui, kita tinggal substitusikan ke fungsi tujuannya. 10x tambah 20y sama dengan 10, x nya 40 dan 20 400 tambah 400 800. Jadi dari fungsi tujuan dan fungsi kendala berikut diperoleh nilai optimumnya ada pada nilai 800. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rifki Kulubi, mahasiswa Tadris Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal yaitu mengenai integer programming. Nah, apa sih integer programming itu? Integer programming adalah metode matematika untuk mencari keputusan terbaik dengan syarat keputusan tersebut harus berupa bilangan bulat. Oke, next, mari kita bahas soal berikut. Nah, di sini ada soal integer programming. Nah, kita ingin memaksimumkan z sama dengan 4x1 ditambah x2 dengan kendala
atau subjek 2 ya, 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 5, dan 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 5. x1 x2 ini bilangan positif ya, jadi x1 x2 ini bilangan bulat atau integer. Nah, untuk menyelesaikan integer programming, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu LP relaxation. Nah, apa sih LP relaxation itu? LP relaxation adalah proses mengubah masalah integer programming if menjadi linear programming LP dengan cara menghapus syarat bahwa variabel harus bernilai bulat integer. Oke, next pembahasan selanjutnya kita mengingat LP relaxation itu menghapus syarat integer ya. Jadi nantinya ini teman-teman. 2x1 ditambah x2 sama dengan 5. Ya. Jika x1 adalah 0, maka x2 adalah 5. Jika x-nya x2 ini 0, maka x1-nya 5/2. Nah, ini bentuk grafiknya teman-teman ya. 5/2. Begitupun yang kedua ya. Ini menarik teman-teman karena ini persamaan 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 5 ya. Jika x1-nya 0, maka x2-nya adalah 5/3. Jika x2-nya 0, maka x1-nya 5/2. Berapakah solusi optimal dari LP relaxation-nya? Oke, next ya, pembahasan selanjutnya. Cara mencari solusi optimal LP relaxation ya. Yang pertama ini 5/2,0, yang kedua 0,5/3. Ini x-nya, ini x2-nya, ini x1-nya, ini x2-nya ya. Ini 4 x1-nya berapa? 5/2 ditambah x2 x2-nya 0. Jadi 4 dikali 5 itu 20, dibagi 2 hasilnya sama dengan 10. Begitupun yang bawah 4x1-nya 0 ya, ditambah x2-nya 5/3 sama dengan 5/3. Jadi nilai terbesarnya, jadi maksimalnya itu 10. Solusi integer programming. Solusi integer programming ya. x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 1. Ini dari mana? Dari ini teman. Menyentuh garis ini ya, 1,1. Jadi z sama dengan soalnya teman-teman, z 4, ini x-nya berapa? 1 tadi ya, dan x2-nya juga 1 ya, dari soal ini teman-teman. Jadi ditambah ya, 4 kali 1 itu 4, ditambah 1 jadi 5. Nah, ini hasilnya. Mungkin sampai di situ. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah maksimalkan Z sama dengan 8x1 ditambah 5x2 dengan fungsi kendala x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6, 9x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 45. Langkah pertama ialah kita mengubah bentuk ini menjadi bentuk kanonik. Fungsi tujuan kita ubah menjadi bentuk negatif. Z min 8x1 min 5x1 sama dengan 0. Sedangkan untuk fungsi kendala, karena kurang dari sama dengan, kita menambah slash variabelnya positif, sehingga menjadi x1 ditambah x2 ditambah x1 sama dengan 6, dan 9x1 ditambah 5x2 ditambah x2 sama dengan 45.
Dari bentuk kanonik ini, kita dapat membentuk tablo 1. Z, S1, S2, Z, X1, X2, S1, S2, dan nilai kanan. Untuk Z, kita lihat pada fungsi tujuan. Z, 0, negatif 8, negatif 5. Karena S1 dan S2-nya tidak ada, maka kita tulis dengan 0, 0, 0. Untuk S1, kita melihat di fungsi kendala 0, 1, 1, 1, 0, 6. Untuk S2, 0, 9, 5, 0, 1, dan 45. Dari tablo ini, kita akan menyebut Z sebagai baris 0 atau B0, S1 sebagai baris 1 atau B1, dan S2 sebagai baris 2 sebagai B2. Karena pada B0 masih terdapat nilai negatif, maka masih belum optimal, sehingga kita harus menghilangkan negatif ini. Untuk menghilangkan ini, langkah pertama adalah kita mencari kolom kunci. Kolom kunci dapat dilihat dari nilai yang paling negatif. Di sini yang paling negatif adalah negatif 8, sehingga X1 merupakan kolom kunci. Kemudian kita akan mencari baris kunci. Baris kunci kita memerlukan indeks. 6 dibagi 1 hasilnya 6, 45 dibagi 9 hasilnya 5, sehingga yang paling kecil adalah 5. Dan S2 sebagai baris kunci. Dari sini kita dapat melihat pertemuan kolom kunci dan baris kunci, yaitu 9, sehingga 9 ini merupakan pivot. Nah, pivot ini kita perlu mengubahnya menjadi angka 1 dan nilai kolom yang lainnya menjadi 0, 0, sehingga kita harus melakukan operasi baris dasar. Baris kuncinya adalah S2 atau B2. Untuk mencari nilai baru, kita akan menyebutnya sebagai B2 aksen. Nah, rumusnya B2 aksen sama dengan B2 dikali 1/9. Untuk B1, karena nilainya 1, kita akan menguranginya dengan B2 aksen. Berarti rumusnya B1 aksen sama dengan B1 dikurangi B2 aksen. Untuk B0, karena nilainya negatif 8, rumusnya menjadi B0 aksen sama dengan B0 ditambah 8 dikali B2 aksen. Pada B2 aksen, hasilnya itu 0, 1, 5/9, 0, 1/9, dan 5. Pada B1 aksen, hasilnya itu 0, 0, 4/9, 1, negatif 1/9, dan 1. Pada B0 aksen, kita memperoleh hasil 1, 0, negatif 5/9, 0, 8/9, dan 40. Hasil tadi dapat kita tuliskan dalam tablo 2. Ketika kita sudah menuliskannya dalam tablo 2, dapat kita lihat basisnya di sini adalah Z, S1, dan X1. Karena pada B0 masih terdapat nilai negatif, maka kita perlu mencari kolom kunci dan baris kunci lagi. Caranya masih sama seperti pada tablo 1, yaitu kolom kunci kita melihat dari nilai yang paling negatif, dan yang paling negatif adalah
negatif 5/9, sehingga X2 sebagai kolom kunci. Untuk baris kunci kita menggunakan indeks lagi. Pada B1 nilai kanannya 1 dan kolom kuncinya 4/9, sehingga indeksnya 9/4. Pada B2 nilai kanannya 5 dan kolom kuncinya 5/9, sehingga indeksnya yaitu 9. Berarti nilai yang paling kecil adalah 9/4, sehingga baris kuncinya adalah B1 aksen dan pivotnya adalah 4/9, sehingga kita perlu mengubahnya menjadi 1 dan nilai kolom lainnya menjadi 0, 0. Kita akan mencari garis baru dari B1 aksen. Kita akan menyebutnya B1 double aksen. Rumusnya adalah B1 double aksen sama dengan B1 aksen dikali dengan 9/4, dan B0 double aksen sama dengan B0 aksen ditambah 5/9 dikali B1 double aksen, dan yang terakhir B2 double aksen sama dengan B2 aksen dikurangi 5/9 dikali B1 double aksen, dan hasilnya pada B1 menjadi 001, 9/4, negatif 1/4, dan 9/4. Untuk B0 double aksen hasilnya menjadi 100, 5/4, 3/4, 41, 1/4. Dan yang terakhir B2 double aksen hasilnya menjadi 010, negatif 5/4, 1/4, dan 15/4. Dari hasil ini kita akan menuliskannya dalam tabel 3. Basis B0 double aksen, B1 double aksen, B2 double aksen, Z, X1, X2, S1, S2 nilai kanan. Dari nilai operasi baris dasar yang tadi kita tuliskan dalam sini. Untuk menentukan basis, kita melihat dari kolom yang nilainya itu 1, 0, 0. B0 double aksen basisnya Z, B1 double aksen basisnya X2, B2 double aksen basisnya X1. Dapat kita lihat pada B0 sudah tidak ada nilai negatif, sehingga tabel ini sudah optimal. Berarti dapat kita tulis X1 sama dengan 15/4, X2 sama dengan 9/4. Dapat kita buktikan dengan fungsi tujuan tadi, yaitu Z sama dengan 8X1 ditambah 5X2. Dan Z di sini nilainya 41, 1/4. Lalu kita akan masukkan nilai tadi. 8 dikali 15/4 ditambah 5 dikali 9/4 sama dengan 41, 1/4. Sama dengan 120/4 ditambah 45/4 sama dengan 41 kali 4, 164 ditambah 1, 165/4. Hasilnya 165/4 sama dengan 165/4. Dapat kita lihat bahwa hasilnya adalah sama, sehingga nilai optimalnya adalah X1 sama dengan 15/4 dan X2 sama dengan 9/4. Sekian video dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.